Hai guys, kamu sedang menyaksikan Fakta Alkitab. Kali ini akan membahas 5 dari 10 hari spesial yang harus dan kudu dirayakan oleh bangsa Israel. Di Alkitab, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan mempunyai banyak hari raya. Semua hari raya tersebut diperingati secara kusyuk atau dirayakan dengan hati yang gembira untuk suatu tujuan tertentu. Perayaannya seringkali disertai dengan mempersembahkan korban atau persembahan kepada Tuhan. 8 dari 10 hari raya itu diperintahkan langsung oleh Tuhan melalui Musa kepada umat Israel dan terdapat dalam satu pasal di Alkitab secara berurutan, yakni dalam kitab Imamat pasal 23. Namun, di bagian lain dari Alkitab juga dicatat hal tersebut baik secara keseluruhan atau sebagian maupun secara tersendiri. Sementara, 2 dari antara 10 hari raya tersebut tidak diperintahkan langsung oleh Tuhan, tetapi ditetapkan sendiri oleh bangsa Israel, namun tentu atas seizin Tuhan yang bertujuan untuk mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Hari raya ini umumnya diperingati dan dirayakan di kota Yerusalem, dan orang-orang Israel yang berada di luar Yerusalem datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya tersebut. Beberapa dari hari raya tersebut terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan dalam bulan yang sama. Sebagian ada yang hanya beda beberapa hari saja, bahkan ada yang terjadi di hari yang sama. Semua hari raya Israel tersebut biasanya diadakan di dalam bait suci. Tetapi sejak bait suci Israel sudah tidak ada lagi, maka hari raya tersebut umumnya dirayakan di rumah-rumah ibadat atau sinagog. Hari raya ini juga muncul di Perjanjian Baru dalam singgungan dengan orang-orang Yahudi. Walau demikian, hal ini perlu kita ketahui agar kita mengerti latar belakang dan makna dari semua hari raya tersebut dan penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Lalu, hari raya apa sajakah yang termasuk ke dalam 10 hari raya Israel di Alkitab? Yang pertama adalah Hari Raya Sabat. Sabat adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa, yaitu tercatat dalam kitab Imamat 23 ayat 1-3. Inilah satu-satunya hari raya Israel yang dirayakan sekali dalam seminggu. Sabat dirayakan setiap hari ke-7 yang jika dilihat dari kalender Yahudi jatuh pada hari Sabtu. Hari Raya Sabat pertama kali muncul dalam 10 firman Allah dalam Keluaran 20 ayat 2-17. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani, Shabbat, yang artinya berhenti. Maksudnya berhenti atau beristirahat dari segala pekerjaan atau aktivitas. Yang kedua, Hari Raya Paskah. Paskah adalah memperingati keluarnya bangsa Israel, umat pilihan Allah, dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Hari Raya Paskah secara rinci dibahas dalam Keluaran 12 ayat 1-13. Untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini, maka Tuhan memerintahkan agar mereka merayakan Paskah. Dengan demikian, mereka selalu mengingat perbuatan Tuhan tersebut turun-menurun. Hari Raya Paskah diperingati pada tanggal 14 bulan pertama atau ke-1 dalam kalender Israel atau bulan Maret-April pada kalender Masehi. Tuhan Yesus telah menggenapi Paskah Yahudi dan menggantinya dengan Paskah Kristen. Dengan demikian, orang Kristen merayakan Paskah tidak lagi dalam rangka memperingati keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir, tetapi memperingati keluarnya orang percaya dari perbudakan dosa melalui kematian Yesus. Ketiga, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi masih terkait dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya ini diperingati sehari setelah Paskah dan dirayakan selama 7 hari atau 1 minggu penuh. Hari Raya Roti Tidak Beragi secara rinci dibahas dalam Keluaran 12 ayat 14-20. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar secara terburu-buru. Mereka tidak sempat lagi membuat roti yang beragi, di mana membakar roti dengan ragi akan memakan waktu hingga roti mengembang. Jadi, mereka hanya memakan roti yang tidak beragi. Di kemudian hari, Hari Raya Roti Tidak Beragi digabungkan dengan Hari Raya Paskah dan dirayakan secara bersama-sama. Sehingga kedua hari raya ini sering dianggap satu hari raya saja, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 1. Keempat, Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya Buah Sulung adalah hari untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari hasil pertanian di tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan bahwa ketika bangsa Israel telah tiba di tanah Kanaan dan mendapat hasil pertama dari pertanian di negeri itu, maka mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan. Hal ini harus mereka lakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Maksudnya adalah bahwa hasil pertama pertanian dipersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu baru dimakan hasilnya. Hal ini punya makna bahwa seluruh hasil panen yang orang Israel dapatkan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Selain mempersembahkan hasil pertanian, pada Hari Raya Buah Sulung bangsa Israel juga diperintahkan untuk mempersembahkan seekor domba sebagai korban bakaran, korban sajian dari tepung terbaik, dan korban curahan dari anggur.
Hari Raya Buah Sulung diperingati pada tanggal 16 bulan ke-1 dalam kalender Israel atau bulan Maret-April pada kalender Masehi. Yang kelima, Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya untuk memperingati panen raya, khususnya gandum yang tumbuh pada masa tersebut di Israel. Nama asli hari raya ini di Perjanjian Lama adalah Minggu-Minggu atau 7 Minggu. Maksudnya 7 minggu dihitung dari Hari Raya Buah Sulung dan Paskah. Jadi, Hari Raya Pentakosta dirayakan 7 minggu setelah Hari Raya Buah Sulung dan Paskah. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, hari raya ini dikenal sebagai Pentakosta atau hari ke-50 sama dengan 7 minggu. Dalam perayaan Pentakosta, bangsa Israel harus membawa 2 buah roti yang terbuat dari tepung gandum ke hadapan Tuhan sebagai korban sajian. Juga 7 ekor domba muda, seekor lembu muda, dan 2 ekor domba jantan dewasa sebagai korban bakaran. Selain itu, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba muda sebagai korban keselamatan. Pada hari raya ini, orang Israel juga tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan tidak boleh menyabit habis ladang, harus ditinggalkan untuk orang-orang miskin. Hari Raya Pentakosta mempunyai kemiripan dengan Hari Raya Buah Sulung, yakni sama-sama hari raya panen. Bedanya, dalam Hari Raya Buah Sulung yang dipersembahkan adalah berkas jelai, sedangkan dalam Hari Raya Pentakosta yang dipersembahkan adalah roti dari gandum. Hari Raya Pentakosta diperingati pada tanggal 6 bulan ketiga dalam kalender Israel atau bulan Mei-Juni pada kalender Masehi. Di Perjanjian Baru, hari raya ini dirayakan orang Yahudi ketika para murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada 3.000 orang yang bertobat pada hari itu. Sehingga bagi orang Kristen, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya pencurahan Roh Kudus dan hari raya panen jiwa-jiwa. JCers, itu dia 5 dari 10 hari raya spesialnya bangsa Israel yang merupakan perintah Tuhan langsung untuk dirayakan. Bagaimana dengan 5 hari raya lainnya? Nantikan di episode berikutnya. Kalau suka dengan video ini, monggo di like, di komen, di subscribe, dan di share. God bless you!